Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan lau, jikalau anna sesungguhnya mereka amanu mereka beriman, wa dan ittaqau mereka bertakwa, lah sungguh masubatun pahala min dari indi sisi Allahi Allah, khairun lebih baik. Ya, khairun itu bisa baik, bisa lebih baik. Tapi tergantung konteksnya. Kalau di sini lebih baik. Lau jikalau kanu mereka adalah ya'lamuna mereka mengetahui. Ini masih ada keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu tentang mereka yang mempelajari sihir. Nah, di sini lanjutannya adalah bahwa jika mereka beriman gitu ya, maksudnya jika mereka beriman dan bertakwa, maka pastilah Allah beri pahala dari sisi Allah, dari sisinya, dan itu adalah lebih baik. Pahala itu lebih baik, pahala di sisi Allah itu lebih baik daripada sihir yang mereka pelajari. Jikalau mereka mengetahui, nah ini karena mereka nggak tahu. Seandainya saja kalau mereka mengetahui, mereka akan menyadari gitu ya. Dan jikalau sesungguhnya mereka beriman dan mereka bertakwa, sungguh pahala dari sisi Allah lebih baik. Jikalau mereka adalah mereka mengetahui. Ya ayyuha, wahai. Jadi kalau ada ya ayyuha itu ini sebenarnya terdiri dari beberapa kata, yaitu ya, ayyu sama ha. Tapi ya memang sudah menjadi satu kesatuan ketika disusun seperti ini. Ya artinya wahai. Ya ayyuha, wahai. Alladzina orang-orang yang. Nanti kalau kita sudah belajar i'rab, ini nanti dipecah. Bukan dari segi arti tapi dari segi i'rab. Nah, di materi tajwid juga ada yang memecah di sini. Ya, itu dipecah dengan ayyu. Alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, la janganlah taqulu kalian berkata. Apa perbedaan la jangan dengan la tidak? Ini kan sama-sama la. Kapan kita bisa mengetahuinya? Yaitu kita lihat tanda di depannya. Jika setelahnya ini fiilnya itu tidak pakai ya tidak pakai waw nun, tapi pakai waw alif, ya perhatikan, nunnya hilang ya, nunnya dibuang. Maka la-nya di sini berarti jangan. Ya, la-nya ini kalimat larangan. Kalau ada nunnya, la-nya tidak. Ini tidak selalu, tergantung bentuk fiilnya, huruf yang menyusun fiil tersebut. Tapi kebanyakan seperti ini kaidahnya sebenarnya kaidahnya. Tapi kalau ada yang tidak mengikuti kaidah, maka itu bukan karena kaidahnya tidak berlaku, tapi memang ada fiil-fiil yang dia itu tidak bisa diketahui hanya dari kaidah. Jadi benar-benar memang kita harus tahu dia itu aslinya apa hurufnya, terus harus tahu tasrifan dia. Contoh, jika ada fiil yang di belakang atau dia mengandung huruf illat. Huruf illat itu artinya penyakit. Fiil yang mengandung huruf penyakit, huruf penyakit itu ada 3, alif, ya, dan waw. Jika mengandung salah satu atau 2 dari huruf-huruf tersebut, maka biasanya kaidahnya seakan-akan tidak berlaku. Seakan-akan ya, padahal berlaku sebenarnya. Coba karena huruf illat itu
dia tuh nggak kayak huruf biasa. Kadang dia bisa hilang, kadang dia bisa berharokat, kadang dia sukun. Ya seperti itu. Jadi kalau belum belajar sorof memang sulit untuk mengetahuinya. Jadi kita ketahui yang kaidah umumnya saja ya. Ya seperti tadi. Jika ada nunnya maka ini tidak. Kalau ini nunnya dibuang berarti ini jangan. Itu yang perlu diingat. Itu kaidah umumnya. Ra'ina itu ra'i kemudian na. Ra'i itu perhatikanlah artinya. Ra'ina perhatikanlah. Ra'ina perhatikanlah. Na kami. Ya, jangan kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina yang dilarang di sini bukan makna dari ra'ina, tapi kata ra'ina. Bisa dipahami nggak kalimat saya? Jadi yang dilarang itu mengatakan ra'ina, bukan. Kalau ra'ina kan artinya perhatikanlah kami. Jadi Allah bukan melarang sahabat ya, waktu itu sahabat ya. Ini ayatnya kan turun di masa sahabat ya, di masa Rasulullah, maksudnya asbab nuzulnya itu karena perkataan sahabat ini. Ya, mereka berkata seperti ini, maksudnya adalah perhatikanlah kami. Perhatikanlah kami. Tapi, ini kan berkata kepada Rasulullah. Tapi ternyata kata ra'ina itu kalau dalam bahasa Ibrani ya, kalau nggak salah Ibrani ya, Ibrani bahasanya orang ini Yahudi, itu artinya jelek. Kalau saya lupa artinya ra'ina. Ra'ina itu artinya kalau nggak salah ini mengumpati orang ya, kata-kata umpatan kalau nggak salah semisal kayak kecelakaan gitu, kecelakaan untukmu, atau masya Allah lupa saya ya, nanti saya lihat tafsir lagi apa ini ra'ina, saya lupa benar artinya apa kalau dari bahasa Ibrani. Jadi beda bahasa, kadang kan memang gitu ya, kadang di bahasa apa artinya begini, di bahasa apa artinya begini ya, beda. Nah itu dimanfaatkan oleh orang Yahudi untuk mengejek Rasulullah ra'ina gitu kan sama orang Yahudi. Kenapa? Karena dalam bahasa mereka, bahasa Ibrani, ra'ina itu artinya jelek ya, jadi mereka memanfaatkan kata-kata dari sahabat itu untuk menyerang Rasulullah. Jadi kata-kata tersebut tuh mereka pakai untuk mencela Rasulullah. Jadi sahabat mengatakan itu kepada Rasulullah, langsung diikuti sama mereka. Seakan-akan mereka benar-benar mengikuti perkataan sahabat, padahal niat mereka untuk mencela karena arti di bahasa mereka berbeda ya, ini celaan. Nah maka di sini yang dilarang oleh Allah bukan makna perhatikanlah kami, bukan, tapi kata ra'ina. Kemudian Allah larang, kemudian Allah menyuruh mereka untuk mengganti ini. Wa dan qulu, katakanlah, kalian katakanlah ya, kalian katakanlah unzurna, perhatikanlah kami. Unzur, lihatlah, atau perhatikanlah kami. Ini sama, ra'ina dengan unzurna itu sinonim. Jadi Allah memerintahkan para sahabat untuk, ya termasuk kita juga ya, maksudnya pada masa itu ya, memerintahkan untuk mengganti kata ra'ina menjadi unzurna dengan makna yang sama ya, artinya kan benar ya, bukan maknanya yang dilarang, bukan artinya yang dilarang, tapi redaksinya atau kalimatnya atau lafadznya, karena yang ini mirip dengan celaan dalam bahasa Ibrani, yang ini tidak.
Kemudian di sini maknanya tetapi kalian katakanlah begitu, tapi kita tetap pakai dan ya. Di sini ada nih. Makanya kenapa di sini tetap diartikan ro'ina dan ini unzurna, karena di sini dalam ayat ini ro'ina dan unzurna ini tidak diartikan gitu loh. Jadi memang lafadznya yang dilarang dan lafadz unzurna ini yang dianjurkan, lafadznya ya, yang dibahas lafadznya bukan artinya itu. Tapi kalau diartikan sama, ini perhatikanlah kami, lihatlah kami, sama. Wa dan isma'u, kalian dengarkanlah, wa dan li bagi al kafirina, orang-orang kafir, azabun, siksa, alimun, yang pedih. Wahai orang-orang yang mereka beriman, janganlah kalian katakan atau janganlah kalian berkata ro'ina, dan kalian katakanlah unzurna. Nah, jadi kalau nanti setoran seperti itu ya, nggak usah diartikan yang ro'ina dan unzurna, cukup dipahami saja artinya seperti itu. Jadi tetap dibaca ro'ina dan unzurna. Ana ulang dari sini. Janganlah kalian mengatakan ro'ina, dan kalian katakanlah unzurna, dan kalian dengarkanlah, dan bagi orang-orang yang kafir siksa yang pedih. Tidak, yawaddu, ingin. Siapa yang ingin? Alladzina kafaru, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, min, dari ahli itu bisa keluarga, bisa ahli pemilik, bisa pemilik, maksudnya bisa pemilik. Kalau ahli kitab ini biasanya ya sudah terjemahnya ahli kitab ya, bisa dipahami ya, ahli kitab itu maksudnya orang-orang Yahudi Nasrani itu ya, ahli kitab. Langsung nggak apa-apa ya, ahli kitabi gitu ya, min, dari ahli kitabi, ahli kitab gitu, nggak apa-apa karena sudah menjadi istilah. Wa dan la tidak, sebentar. Ya, wa dan la tidak, wanya ini nyambung ke sini. Wa dan la tidak al musyrikina, orang-orang musyrik. Orang musyrik paham ya, orang yang berbuat kesyirikan atau orang yang berbuat syirik, orang-orang musyrik. An, bahwa, yunazzala, diturunkan. Ingat di dhammah awalnya, ini fi'il bentuk sekarang. Kalau bentuk sekarang itu sudah pernah ana jelaskan ya kaidahnya. Jika di dhammah awalnya, di fathah sebelum akhir atau di fathah huruf ketiga, maka artinya di pasif, bentuk pasif, diturunkan. Yunazzala, diturunkan. Kalau menurunkan yunazzilu. Yunazzala, diturunkan, ala, ataskum, kalian, min, dari khairin, kebaikan, min, dari Rabbi, Tuhan, kum, kalian. Wa dan Allahu, Allah, yakhtassu, dia menentukan. Yakhtassu itu berasal dari kata khosso ya, khososo atau khosso. Itu khusus sebenarnya, artinya khusus. Di sini kan secara khusus ya. Maksudnya menentukan, memilih. Menentukan ya, yakhtassu lebih cocoknya diartikan menentukan, bukan mengkhususkan, tapi menentukan. Yakhtassu, dia menentukan. Nunjuknya gimana nunjuknya, nggak bisa naik lagi. Bi, dengan, rahmati, rahmat, hinya, man, orang yang, yasha'u, dia kehendaki. Wa dan Allahu, Allah, zu, yang memiliki, atau di sini pemilik boleh ya, atau yang memiliki boleh, karena zu ini isim mausul sama dengan ma, yang, jadi ada yangnya. Tapi di sini pemilik juga boleh ya, tanpa diberi yang. Saya mengartikan yang supaya nanti ketika antuna mengurai kata itu bisa menandai, oh yang artinya yang itu isim mausul ya. Nanti ada namanya isim mausul, tapi kita belum sampai sana. Zu, yang memiliki,
al-fadli, karunia atau karunia. Kalau di konteks ini karunia, bukan keutamaan. Fadli, karunia, al-azimi, yang besar atau yang agung, yang besar. Lebih cocoknya yang besar. Baik. Tidak ingin orang-orang yang mereka kafir dari ahli kitab dan tidak orang-orang musyrik. Maksudnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu tidak ingin. Tidak ingin apa? Bahwa diturunkan atas kalian dari kebaikan dari Tuhan kalian. Jadi mereka itu nggak suka kalau ada ayat atau apapun itu yang Allah turunkan kepada kaum muslimin. Mereka nggak suka. Bahkan kalau ada ayat turun yang itu membahas tentang keutamaan kaum muslimin, membahas tentang kabar gembira untuk orang-orang mukmin, itu mereka nggak suka. Dan Allah, dia menentukan dengan rahmatnya orang yang dia kehendaki. Maksudnya Allah memberikan rahmat itu terhadap siapa yang Allah kehendaki, yang Allah tentukan. Ya, mereka nggak bisa kan ngatur-ngatur. Ya. Dan Allah yang memiliki karunia yang besar. Barakallahu fikum.